Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya mengucapkan selamat datang di channel Lancaneru ini, teman-teman. Mari kita sama-sama belajar menjelajah dan meresapi cerita-cerita sejarah Nusantara, teman-teman. Di beberapa video kemarin saya telah membuat video tentang sumber sejarah sekunder, yaitu Pararaton dan juga frontal negara Kartagama, teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan pendapat saya tentang kitab Pararaton itu, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Pararaton ini, teman-teman, saya berharap teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang selama ini telah mendukung channel ini. Teman-teman, dari beberapa komen dan juga sumber-sumber lain yang beredar di medsos, teman-teman, itu banyak sekali yang meragukan kitab negara Kartagama dan juga Pararaton, teman-teman. Dalam hal ini terutama Pararaton, ya teman-teman, yang akan kita bahas. Keraguan mereka itu terbentuk karena ada statement yang mengatakan bahwa Belanda itu mengarang Pararaton untuk memecah belah bangsa ini, teman-teman, terutama peristiwa Perang Bubat dan juga cerita tentang Ken Arok itu yang dianggap menjelek-jelekan leluhur raja-raja Majapahit, teman-teman, terutama peristiwa Perang Bubat, teman-teman. Kalau ada orang mengatakan bahwa Perang Bubat itu adalah rekayasa atau karangan Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia pada zaman perjuangan, teman-teman, itu saya sendiri secara pribadi itu tidak menyetujuinya, teman-teman. Saya punya pendapat lain. Karena apa? Begini, teman-teman, Perang Bubat itu sumbernya dari Pararaton, itu dari pihak Jawa. Di selain Pararaton juga Kidung Sunda dan Kidung Sundayana, teman-teman. Di pihak Sunda sendiri ada Carita Parahyangan yang menceritakan bahwa ada Raja Sunda yang tewas di Bubat, teman-teman. Tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa Belanda mengungkit-ungkit Perang Bubat untuk memecah belah bangsa Indonesia, itu saya setuju sekali. Memang kenyataannya seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya sendiri bahwa Belanda itu bukan mengarang Pararaton, tetapi mengungkit-ungkit atau menggunakan kisah yang ada di Pararaton untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan menggunakan cerita tentang Perang Bubat. Jadi sekali lagi pendapat saya sendiri mengatakan bahwa Perang Bubat itu hanya dijadikan alat oleh orang Sunda untuk memecah belah, teman-teman, bukan oleh Belanda yang membuatnya. Teman-teman, Pararaton itu memang ditemukan oleh Belanda dan salinannya dan rontal aslinya pernah dibawa ke Belanda dan kemudian dikembalikan lagi ketika zaman Orde Baru, teman-teman. Tetapi Pararaton itu yang ditemukan bukan satu-satunya yang ditemukan Belanda. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa Pararaton itu yang ditemukan itu jumlahnya ada 5. Kalau ingin membuktikan kebenaran Pararaton itu, tinggal kita cocokkan sendiri Pararaton itu dari kelima Pararaton itu. Kalau ada perbedaan yang pernah diteliti oleh Belanda dengan yang lain, itu baru bisa ini, teman-teman, bisa dibuktikan bahwa itu ada beda. Teman-teman, pada zaman dulu di Nusantara ini belum ada yang namanya Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Yang ada itu adalah kerajaan-kerajaan. Dari kerajaan satu dan kerajaan lain itu kalau terjadi sebuah pertempuran atau peperangan itu adalah wajar. Alasannya itu memang kebanyakan adalah perebutan kekuasaannya, teman-teman. Tetapi kalau ada seorang raja yang meninggal dalam perang, itu juga wajar, teman-teman. Perang Bubat itu bukan satu-satunya peristiwa perang antar kerajaan yang mengakibatkan tewasnya raja, teman-teman. Tetapi
jauh sebelum ada Majapahit itu juga sudah sering terjadi. Di antaranya adalah perang zaman Medang Mataram, teman-teman. Peristiwa itu terjadi saling serang, saling balas dendam, yang intinya perebutan kekuasaan dan pengaruh ya. Sebagai contoh saja adalah peristiwa ketika pemberontakan Jaya Katuang itu adalah perang yang pada akhirnya mengakibatkan Prabu Kertanegara tewas dalam pertempuran itu, teman-teman. Prabu Kertanegara sebagai raja terakhir Singosari yang kemudian dibalaskan kematiannya oleh Raden Wijaya dan kemudian mendirikan Majapahit. Jadi kita tidak perlu menyalahkan para raton ataupun negara Kartagama, tidak perlu menuduh bahwa itu buatan Belanda, teman-teman, ataupun isi lontar yang sudah dirubah Belanda dengan tujuan tertentu. Teman-teman, langkah bijak kita sebagai pecinta sejarah adalah mempelajari isi sejarah yang tertera di sumber sejarah, teman-teman. Kita buat pegangan prasasti itu adalah sumber primer, yang kemudian ada sumber pendukung, yaitu sumber yang terdapat di dalam serat gending ataupun rontal-rontal serta cerita babat tanah leluhur atau cerita dari leluhur dari mulut ke mulut. Itu bisa kita jadikan referensi sebagai pendukung, teman-teman, untuk kemudian pengetahuan kita tentang sejarah yang telah kita pelajari. Kita bisa ambil pelajarannya, hal positif bisa kita tiru dan hal yang negatif itu bisa kita hindari dan tidak kita lakukan agar kita tidak mengalami peristiwa yang sama, teman-teman. Bercerita tentang sejarah ya, teman-teman, itu sebenarnya tidak ada yang tahu pasti sejarah itu sebenarnya seperti apa, teman-teman. Kita hanya bisa mempelajarinya melalui peninggalan-peninggalan dan juga serat gending serta kidung dan rontal-rontal yang pernah ditinggalkan leluhur kita. Untuk mengetahui keaslian atau kebenaran dari sejarah itu sudah ada tugasnya sendiri, yaitu para sejarawan, teman. Para ahli sejarah telah menyelidiki dan kita tinggal mempelajari serta mengikuti dan mengambil hikmah dari pembelajaran yang ada di dalam sejarah itu, teman-teman. Tidak ada salahnya kalau kita itu mengikuti penemuan-penemuan yang sudah ada, yang sudah tersimpan di balai pustaka, teman-teman, karena itu yang lebih valid dibandingkan kita mencari sumber sejarah lain. Sedangkan kalau kita mengandalkan prasasti, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa prasasti itu hanyalah sebuah peringatan atau sebuah piagam yang diberikan kepada kepala daerah atau suatu daerah yang telah berjasa kepada keluarga raja ataupun kerajaan. Teman-teman, kita tidak akan bisa menghubungkan suatu peristiwa ke peristiwa lain hanya berdasarkan sejarah saja, berdasarkan prasasti saja, teman-teman. Kita bersyukur memiliki catatan-catatan yang berupa rontal, teman-teman, yang kemudian disalin oleh para ilmuwan, para ahli sejarah dalam bentuk buku yang ditulis dalam teks dan bahasa sekarang yang bisa kita pahami. Teman-teman, para keton itu tidak hanya satu yang ditemukan oleh Belanda saja, teman-teman, tetapi juga ada para keton yang lain yang ditemukan oleh dan diterbitkan oleh Purwanto. Jadi tidak hanya satu paraton. Kita tinggal bandingkan antara paraton satu dengan yang lainnya untuk mengetahui keasliannya paraton. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.
bermanfaat.